Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Nisa. Pernahkah kalian merasakan detik-detik ketika dunia hancur berkeping-keping tepat di depan mata kalian sendiri? Malam itu, gaun pengantin usang yang membalut tubuhku terasa seperti kain kafan yang mencekik leherku. Aku diseret menuju pelaminan, dipaksa menyerahkan sisa hidupku kepada seorang pria yang dijuluki monster oleh seluruh penduduk desa. Dia adalah seorang pria bertopeng dengan separuh wajah yang hancur dan memiliki masa lalu yang sangat gelap. Aku mengira malam pertama pernikahan kami akan menjadi neraka penyiksaan yang paling kejam dan mengerikan. Tetapi sungguh di luar dugaan. Apa yang dia keluarkan dari dalam sebuah koper hitam malam itu, justru membongkar sebuah rahasia besar yang memutarbalikkan seluruh kewarasanku. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Udara panas siang itu di kota Kediri terasa begitu menyengat hingga menembus kulitku yang sudah kusam karena debu jalanan. Angin yang berhembus dari arah Sungai Brantas tidak mampu mendinginkan peluh yang terus menetes membasahi dahiku. Usiaku baru menginjak 22 tahun. Sebuah usia di mana seharusnya seorang gadis sedang merajut angan-angan, menyelesaikan bangku kuliah, atau mungkin menikmati indahnya masa muda bersama teman-teman sebaya. Namun, garis takdir yang digoreskan untukku sungguh jauh dari kata indah. Sejak kepergian bapak 2 tahun lalu, duniaku seolah berhenti berputar dan runtuh seketika menimpa pundakku yang rapuh ini. Bapak meninggal dunia karena kecelakaan kerja di sebuah pabrik, meninggalkan kami tanpa harta warisan yang cukup. Beliau hanya mewariskan sebuah rumah kecil yang sudah rapuh dimakan usia di pinggiran kota Kediri. Kepergian Bapak adalah pukulan paling mematikan yang pernah menghantam jiwaku. Tetapi kesedihan itu tidak boleh berlarut-larut, karena aku harus segera menghapus air mata dan memaksakan diri menggantikan peran Bapak sebagai tulang punggung keluarga. Ibu yang sejak lama memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Kondisinya semakin memburuk drastis setelah Bapak tiada. Kesedihan yang mendalam membuat detak jantung ibu semakin lemah setiap harinya. Dokter di rumah sakit daerah mengatakan bahwa ibu harus rutin berobat jalan dan mengonsumsi obat-obatan khusus yang harganya sangat mencekik bagi ukuran kantong kami yang kelaparan ini. Selain ibu, ada satu nyawa lagi yang menjadi tanggung jawabku seutuhnya. Dia adalah Arya, adik laki-lakiku yang baru saja masuk jenjang sekolah menengah pertama. Aku tidak ingin melihat Arya putus sekolah. Aku ingin dia memiliki masa depan yang jauh lebih cerah dan bersinar daripada kakak perempuannya yang malang ini. Setiap pagi buta sebelum matahari berani menampakkan sinarnya, aku sudah harus terbangun dari tidur yang tidak pernah nyenyak. Tanganku yang mulai kasar harus menguleni adonan untuk membuat aneka kue basah. Kue-kue itu lalu aku susun rapi dan aku titipkan ke warung-warung kecil di sepanjang Jalan Doho dan pasar tradisional terdekat. Setelah menata kue-kue tersebut, aku harus bergegas berlari menembus dinginnya kabut pagi untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan yang cukup ramai pengunjungnya. Semua rasa lelah, rasa pegal yang meremukkan tulang punggung, dan rasa perih di telapak kaki aku telan bulat-bulat tanpa sisa. Terkadang, saat rasa lelah itu begitu menyiksa hingga membuat dadaku sesak dan ingin menyerah pada keadaan, aku akan berlari sembunyi ke kamar mandi rumah makan tersebut. Aku mengunci pintu rapat-rapat, menyalakan keran air kencang-kencang, lalu menangis sejadi-jadinya dalam diam agar tidak ada satu orang pun yang mendengar isak tangisku. Dalam setiap sujud di sepertiga malamku, aku selalu mengadu dan memohon dengan air mata yang berlinang. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan yang tiada batas untuk melewati semua ujian berat ini. Ya Allah, tolong jangan biarkan ibu pergi meninggalkanku dan Arya sendirian di dunia yang kejam ini. Alhamdulillah, rintihan doaku sepertinya selalu menjadi penguat batinku, karena setiap kali aku pulang menapakkan kaki ke rumah dan melihat ibu masih bisa tersenyum lemah menyambut kedatanganku, segala rasa lelah dan hancur di badanku seolah menguap begitu saja tertiup angin. Senyum ibu adalah satu-satunya bahan bakar yang membuat jantungku tetap berdetak. Namun sayangnya, beban hidupku ternyata tidak mau berhenti hanya pada masalah himpitan ekonomi dan penyakit jantung ibu yang mematikan. Ada satu sosok mengerikan yang menjadi benalu beracun dalam kehidupan kami. Dia adalah Paman Hasan.
Paman Hasan adalah adik kandung Bapak satu-satunya. Sejak dulu saat Bapak masih hidup, Paman Hasan sudah dikenal luas oleh tetangga sebagai pria pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan tetap, pemalas tingkat dewa, dan sangat gila bermain judi. Dulu Bapak seringkali marah besar hingga urat lehernya menonjol dan mengusir Paman Hasan dari rumah, karena ketahuan sering mencuri uang simpanan ibu untuk dipasang di meja judi. Setelah Bapak tiada, bukannya berubah menjadi sosok pelindung atau Bapak pengganti bagi kami, Paman Hasan justru menjelma menjadi monster yang semakin sering datang ke rumah untuk membuat keributan dan kekacauan. Dia sering datang memaksa meminta uang kepadaku dengan berbagai macam alasan licik yang sama sekali tidak masuk akal. Jika aku menangis menolak memberinya uang karena lembaran rupiah itu sangat aku butuhkan untuk menebus obat jantung ibu, dia tidak akan segan-segan membentak dengan suara menggelegar. Dia tega melempar barang-barang perabotan rumah, bahkan menyumpahi kami dengan kata-kata kotor yang sangat menyayat hati nurani. Aku masih mengingat dengan sangat jelas kejadian mengerikan seminggu yang lalu. Paman Hasan datang menendang pintu depan dalam keadaan mabuk berat. Matanya merah menyala seperti darah dan napasnya mengeluarkan bau minuman keras yang sangat menyengat hidung. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, dia memaksa masuk menerobos ke dalam kamar ibu. Dia mengacak-acak dan menggeledah lemari pakaian mencari barang berharga apa saja yang bisa dia rampas untuk dijual. Aku berusaha menahan tubuh besarnya sekuat tenaga sambil menangis histeris memohon agar dia segera pergi dari rumah kami. "Paman, tolong hentikan. Kenapa Paman selalu menyiksa hidup kami?" teriakku saat itu sambil menarik ujung kemejanya yang lusuh. Tapi tenagaku sebagai seorang perempuan malang tentu saja tidak ada artinya jika dibandingkan dengan tenaga kasarnya. Dia menepis tanganku dengan keras lalu mendorong tubuhku hingga aku terpelanting jatuh terbentur lantai. Kepalaku membentur keras ujung meja kayu hingga pandanganku berkunang-kunang. Ibu yang sedang terbaring lemah tak berdaya di atas ranjang hanya bisa menangis histeris melihat anak perempuannya disiksa secara brutal. Paman Hasan pada akhirnya melangkah pergi dengan tawa kemenangan setelah berhasil merampas paksa cincin kawin ibu. Cincin itu adalah satu-satunya peninggalan Bapak yang selama ini ibu simpan rapat-rapat dan sangat ibu sayangi. Hari itu, aku merangkak mendekati ibu lalu memeluk tubuh rentanya erat-erat. Kami berdua menangis sejadi-jadinya meratapi nasib kami yang begitu kejam dan tidak adil. Aku sempat berpikir bahwa kejadian perampasan cincin itu adalah puncak dari segala badai penderitaan kami. Aku mengira setelah satu-satunya perhiasan itu dirampas, Paman Hasan akan puas dan tidak akan pernah sudi datang lagi untuk mengganggu sisa hidup kami yang sudah sangat hancur ini. Tetapi tebakanku ternyata salah besar. Sangat salah. Paman Hasan diam-diam ternyata menyimpan sebuah rencana iblis yang jauh lebih jahat dan keji dari sekadar mencuri perhiasan emas. Sebuah rencana yang akan mengubah total jalan hidupku menjadi sebuah terowongan mimpi buruk yang panjang, gelap, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran warasku. Hari ini, cuaca di kota Kediri benar-benar membakar kulit dan membuat kepalaku pusing bukan kepalang. Aku baru saja berjalan kaki pulang dari apotek untuk menebus obat jantung ibu. Uang hasil keringat gajiku bulan ini sudah habis bersih tak bersisa hanya untuk membeli obat-obatan tersebut dan membayar sebagian tunggakan uang gedung sekolah Arya. Langkah kakiku terasa sangat berat seolah ada batu besar yang diikat di pergelangan kakiku saat aku memasuki gang sempit menuju rumah kami. Namun, langkahku mendadak lumpuh dan terhenti seketika ketika mataku menangkap sebuah pemandangan yang sangat ganjil dan menakutkan di depan rumah. Ada 3 buah sepeda motor berukuran besar berwarna hitam pekat terparkir sembarangan menutupi halaman rumahku yang sempit. Jantungku seketika berdebar sangat kencang hingga rasanya mau melompat keluar dari dada. Perasaanku menjadi sangat kalut dan tidak enak. Firasat buruk langsung menyelimuti setiap sel di dalam pikiran dan hatiku. Dengan kedua belah tangan yang gemetar hebat, aku perlahan-lahan mendorong daun pintu depan yang ternyata memang sudah tidak terkunci. Pemandangan di dalam rumah saat itu sukses membuat aliran darahku seolah berhenti total. Ruang tamu kami yang kecil sudah hancur berantakan seperti baru saja diterjang angin badai. Kursi-kursi kayu terbalik berserakan, taplak meja robek di sana-sini, dan pecahan gelas kaca berserakan memenuhi lantai semen kami yang retak. Di sudut ruangan yang temaram itu, mataku terbelalak melihat ibu terduduk lemas di lantai sambil menangis gemetar ketakutan yang luar biasa. Di hadapan ibu yang rapuh itu, berdiri menjulang 4 orang pria asing bertubuh besar,
berwajah sangat sangar, dengan tato menyeramkan memenuhi kedua lengan kekar mereka. Salah satu dari mereka yang tampaknya adalah ketua kelompok rentenir itu, sedang duduk santai mengisap rokok dalam-dalam dan dengan sengaja membuang kepulan asapnya tepat ke arah wajah ibuku yang sedang terbatuk-batuk menahan sakit dadanya. Melihat pemandangan biadab itu, kemarahanku meledak. Aku langsung berlari menerobos masuk tanpa mempedulikan keselamatanku sendiri, lalu memeluk ibu erat-erat. Ibu menyembunyikan wajahnya di dadaku. Tubuh rentanya bergetar hebat menahan trauma. "Siapa kalian ini? Dan apa yang berani kalian lakukan di dalam rumahku?" Teriakku dengan suara bergetar menahan amarah yang mendidih dan ketakutan yang luar biasa secara bersamaan. Pria berjaket kulit hitam yang sedang merokok itu tertawa keras meremehkanku. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan tajam yang sangat menjijikkan dan merendahkan. Dia lalu memasukkan tangannya merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah dokumen kertas tebal yang diikat dengan karet gelang kusam. Dia mengangkat tangannya lalu melemparkan dokumen itu dengan kasar ke lantai. Tepat jatuh terhempas di hadapanku. "Baca sendiri pakai matamu," bentak pria itu dengan suara serak dan berat yang menggema di seluruh ruangan. "Pamanmu yang bernama Hasan itu sudah meminjam uang puluhan juta kepada bos kami untuk modal judi sabung ayam dan kartu. Dan tahukah kamu apa yang dia jaminkan? Dia menjadikan sertifikat rumah rongsokanmu ini sebagai jaminan utangnya. Sekarang hutang pamanmu sudah jatuh tempo dan bunganya sudah menumpuk berkali-kali lipat mencekik leher. Pamanmu pengecut itu kabur entah kemana menyembunyikan batang hidungnya. Jadi sekarang, rumah ini beserta seluruh isinya adalah sah milik kami. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang pamanmu itu hari ini juga secara tunai, kalian berdua harus angkat kaki. Pergi dari rumah ini sekarang juga sebelum kami menyeret kalian ke jalanan aspal." Bagaikan disambar petir berkali-kali di siang bolong, dunia di sekelilingku terasa berputar sangat cepat dan gelap. Nafasku tercekat keras di tenggorokan hingga aku kesulitan meraup oksigen. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku memungut dokumen kotor itu dari lantai dan membukanya perlahan. Benar saja, mataku tidak buta. Di sana tertera jelas nama Paman Hasan, tanda tangan aslinya, dan surat perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat rumah peninggalan bapak tercinta. Angka nominal yang tertera tebal di surat itu sukses membuat mataku berkunang-kunang hampir pingsan. 150 juta rupiah. Ya Allah, dari mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 hari? Menjual kedua ginjalku dan darahku pun mungkin tidak akan pernah cukup untuk melunasi hutang Paman Hasan yang gila judi itu. Aku perlahan menoleh menatap wajah ibu yang sudah pucat pasi tanpa aliran darah. Jika kami benar-benar diusir paksa dari rumah ini hari ini juga, di kolong langit mana kami harus tinggal bernaung? Ibu tidak mungkin bisa bertahan hidup semalam saja menggelandang kedinginan di pinggir jalan dengan kondisi jantung yang sudah rusak parah. Air mataku pada akhirnya tumpah deras membasahi surat perjanjian laknat yang kupegang itu. Keputusasaan yang paling gelap kini telah datang menjemput kami tanpa ampun. Aku merangkul ibu erat, menanti keajaiban yang entah ada di mana. Sementara tawa para preman itu terus menggema merobek-robek nuraniku. Tawa parau dari pria berjaket kulit yang berdiri di hadapanku itu terdengar seperti nyanyian kematian yang menggema di setiap sudut ruang tamu kami yang sudah hancur berantakan. Asap rokok yang dia hembuskan dengan sengaja ke arah wajahku membuat mataku perih. Tetapi rasa perih di mata itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit yang mencabik-cabik dadaku saat ini. Aku masih bersimpuh di lantai semen yang dingin, mendekap erat tubuh ibuku yang semakin melemah dan terus bergetar hebat. Jantung ibu pasti berdetak sangat kencang, menahan rasa takut dan tekanan darah yang bisa berakibat fatal bagi nyawanya. Dalam hati aku terus merapal doa memohon pertolongan. Ya Allah, tolong selamatkan ibu. Hamba mohon jangan ambil nyawa ibu di saat-saat mengerikan seperti ini. Dunia seolah berhenti berputar saat mataku kembali menatap lembaran kertas perjanjian hutang yang tergeletak kotor di lantai. 150 juta rupiah. Sebuah angka yang bagi orang miskin seperti kami ibarat menghitung jumlah bintang di langit malam. Mustahil untuk digapai. Setiap hari aku harus memeras keringat dari pagi buta hingga larut malam hanya untuk mendapatkan beberapa puluh ribu rupiah dari berjualan kue basah dan menjadi pelayan rumah makan. Lalu bagaimana mungkin aku bisa menyulap uang ratusan juta dalam waktu 1 hari demi melunasi hutang judi Paman Hasan yang sangat biadab itu?
Paman kandungku sendiri yang telah tega mengumpankan nyawa kakak ipar dan keponakannya ke dalam mulut harimau lapar. Tolong beri kami waktu, Bang, ucapku dengan suara yang serak dan bergetar hebat menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Aku memberanikan diri mendongak, menatap mata tajam pria sangar itu dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipiku. Tolong beri saya waktu beberapa bulan untuk mengumpulkan uangnya. Saya janji akan bekerja siang dan malam tanpa henti untuk mencicil hutang paman saya. Tolong jangan usir kami hari ini. Ibu saya sedang sakit jantung parah. Dia tidak mungkin bisa tidur di jalanan aspal kota Kediri yang dingin ini. Saya mohon, Bang, kasihanilah kami. Namun, permohonanku yang tulus dan menyayat hati itu justru dijawab dengan tawa yang semakin keras dan meledak-ledak dari keempat preman bertato tersebut. Pria berjaket kulit itu tiba-tiba berjongkok di hadapanku. Wajahnya mendekat hingga aku bisa mencium bau alkohol dan tembakau yang sangat menyengat dari mulutnya. Dia mencengkeram rahangku dengan tangan besarnya yang kasar, memaksa wajahku untuk terus menatap mata liciknya. Dengar baik-baik anak manis, desis pria itu dengan nada suara yang sangat dingin dan mengancam jiwa. Bos besar kami bukanlah yayasan amal yang suka membagi-bagikan waktu dan belas kasihan kepada orang miskin berbau matahari seperti kalian. Hutang adalah hutang. Dan hutang pamanmu sudah kadaluarsa. Bos kami sudah sangat kehabisan kesabaran. Kalau kami pulang hari ini tanpa membawa uang 150 juta itu, atau tanpa membawa kunci rumah ini, maka kepala kami yang akan dipenggal. Jadi, jangan bermimpi kamu bisa merengek meminta waktu tambahan. Kemasi barang-barang rongsokanmu sekarang juga, atau kami yang akan menyeret tubuh penyakitan ibumu itu dan melemparkannya ke aspal jalanan Bandar Ngalim di depan sana. Mendengar ancaman keji itu, ibu menjerit tertahan dan memeluk lenganku semakin erat. Nafas ibu mulai terdengar putus-putus. Tangannya yang keriput mencengkeram bajuku dengan sangat kuat. Ibu menggelengkan kepalanya dengan lemah. Air matanya membasahi lenganku. Jangan, Nisa. Ibu tidak mau pergi dari rumah peninggalan bapakmu. Bisik ibu dengan suara yang nyaris tak terdengar, diiringi batu kering yang membuat dadanya semakin sesak. Aku tidak punya pilihan lain. Harga diriku sebagai seorang manusia sudah tidak ada artinya lagi di hadapan mereka. Aku melepaskan cengkeraman pria itu dari rahangku. Lalu perlahan-lahan aku menundukkan kepalaku hingga dahiku menyentuh ujung sepatu bot kulitnya yang kotor karena debu jalanan. Aku mencium sepatunya sambil menangis sejadi-jadinya, membuang jauh-jauh segala sisa kehormatan yang kumiliki. Saya mohon, saya bersujud di kaki Tuan. Ambil nyawa saya jika perlu. Tapi biarkan ibu saya tetap tinggal di rumah ini. Tolong, ya Allah, tolong kami. Pria itu terdiam sejenak melihatku bersujud dan mencium sepatunya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi hening. Hanya terdengar suara isak tangisku dan suara napas ibuku yang tersengal-sengal. Pria itu lalu menarik kakinya dengan kasar hingga dahiku terbentur lantai semen. Dia berdiri tegak, memandangiku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia menyugar rambutnya yang gondrong ke belakang, lalu menghela napas panjang dan berat. Sebenarnya, ada satu cara lain, ucap pria itu tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih pelan, namun justru menyimpan hawa dingin yang jauh lebih menusuk tulang belulangku. Sebuah cara yang bisa membuat semua hutang judi pamanmu yang menggunung itu lunas hari ini juga tanpa sisa. Bahkan, sertifikat rumah reotmu ini akan kembali ke tanganmu, dan kamu akan mendapatkan uang puluhan juta rupiah sebagai bonus. Aku mengangkat kepalaku dengan cepat. Mataku yang sembab dan memerah menatap wajahnya dengan penuh harap bercampur curiga yang sangat mendalam. Cara apa itu? Tanyaku dengan suara gemetar. Jantungku berdebar tak karuan menunggu kalimat selanjutnya yang akan keluar dari mulut kotornya. Bos besar kami, majikan dari segala majikan di kota ini, sedang mencari seorang gadis perawan untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya satu-satunya, kata pria itu sambil berjalan memutari tubuhku yang masih bersimpuh lemas di lantai. Bos kami adalah orang paling berkuasa yang memiliki banyak tanah dan pabrik di daerah Mojoroto. Dia sangat kaya raya. Hartanya tidak akan habis dimakan 7 turunan. Jika kamu bersedia menyerahkan tubuhmu dan masa depanmu untuk menikahi anak bos kami malam ini juga, maka seluruh hutang pamanmu kuanggap lunas terbakar debu.
Sebuah secercah harapan kecil tiba-tiba muncul dan bersinar di dalam hatiku yang gelap gulita. Menikah. Hanya menikah. Aku membatin dalam hati. Jika dengan mengorbankan masa mudaku dan menikah dengan pria dari keluarga kaya itu bisa menyelamatkan nyawa ibu, menjaga rumah peninggalan bapak, dan membiayai sekolah menengah pertama adikku Arya, aku bersedia melakukannya. Aku bersedia menukar sisa hidupku demi kebahagiaan mereka. Alhamdulillah. Batinku mencoba bersyukur atas jalan keluar yang tidak terduga ini. Jika memang begitu syaratnya, saya bersedia. Jawabku dengan cepat dan tegas, sebelum pria itu mengubah pikiran liciknya. Saya bersedia menikahi anak bos Tuan. Asalkan Tuan mengembalikan sertifikat rumah ini sekarang juga dan jangan pernah mengganggu kehidupan ibu saya lagi. Mendengar jawaban cepat dan polos dari mulutku, keempat preman itu tiba-tiba meledak dalam tawa yang sangat riuh dan menggema. Tawa mereka terdengar sangat menyeramkan, seperti tawa sekawanan iblis yang baru saja berhasil menjerumuskan seorang manusia ke dalam kerak neraka yang paling dalam. Pria berjaket kulit itu tertawa sambil memegangi perutnya. Air mata kejam keluar dari sudut matanya. "Kamu sangat naif dan bodoh, Nisa," kata pria itu setelah tawanya mereda. Dia menatapku dengan tatapan kasihan yang bercampur dengan rasa muak. "Kamu pikir ini adalah kisah dongeng putri raja yang menikah dengan pangeran tampan berkuda putih? Dengarkan aku baik-baik. Gadis bodoh. Anak bos besar kami itu bernama Baskara. Dan dia bukanlah pangeran. Dia adalah sebuah kutukan berjalan. Dia adalah monster mengerikan yang disembunyikan dari dunia luar." Perkataan pria itu langsung menghantam ulu hatiku dengan sangat keras. Nafasku tercekat, mataku terbelalak lebar, dan tubuhku kembali bergetar hebat. Apa maksudmu monster?" Tanyaku dengan suara tersendat-sendat. Keringat dingin mulai membasahi seluruh punggungku. Seluruh warga di kota ini sudah mendengar rumor mengerikan tentang Baskara. Jelas pria itu sambil menyalakan batang rokoknya yang baru. Tubuhnya, dari leher hingga ujung kaki, serta separuh wajah kirinya, hancur lebur tanpa bentuk karena luka bakar yang sangat parah bertahun-tahun yang lalu. Dagingnya meleleh seperti lilin yang terbakar. Dia cacat seumur hidup. Dia berjalan pincang menyeret kakinya. Dan yang paling parah, pita suaranya hancur. Dia bisu, tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Karena kondisinya yang cacat mental dan fisik itu, temperamennya menjadi sangat buas dan liar seperti binatang buas yang terluka. Dia sering mengamuk, menghancurkan barang-barang, dan kabarnya dia suka menyiksa siapa saja yang berani mendekatinya. Dia dikurung di sebuah kamar gelap di dalam rumah mewah itu. Pria itu kembali mencondongkan wajahnya ke arahku, berbisik tepat di telingaku dengan suara yang mendesis tajam seperti ular berbisa. Sudah banyak wanita bayaran yang dikirim ke kamarnya. Dan keesokan paginya wanita-wanita itu keluar dari kamar tersebut dalam keadaan menangis histeris. Tubuhnya penuh luka memar, dan jiwanya hancur gila. Majikan kami kehabisan cara, hingga dia memutuskan untuk mencari gadis miskin yang terdesak hutang sepertimu untuk dikorbankan. Gadis yang bisa dibeli putus dengan uang pelunas hutang. Dan tidak akan ada keluarga yang menuntut jika terjadi sesuatu yang buruk pada gadis itu di malam pertama. Jadi, bagaimana, Nisa? Apakah kamu masih bersedia menyerahkan tubuhmu yang mulus ini kepada monster cacat itu demi rumah reotmu ini? Ya Allah, cobaan macam apa lagi ini? Kepalaku terasa sangat pusing seperti berputar-putar di dalam mesin penggiling. Perutku mual luar biasa membayangkan harus tidur satu ranjang dan disentuh oleh pria dengan wujud monster yang suka menyiksa perempuan. Masa depanku, kehormatanku, dan nyawaku menjadi taruhannya. Ini bukan sebuah pernikahan suci yang diridek agama. Ini adalah penyerahan diri secara sukarela ke tiang gantungan. Ini adalah bentuk bunuh diri yang paling pelan dan menyakitkan. Jangan, Nisa. Jangan mau, nak. Tiba-tiba suara ibu terdengar merintih memecah keheningan keputusasaanku. Ibu menarik-narik bajuku dengan tenaga yang tersisa. Ibu menangis terisak-isak hingga wajahnya memerah. Biarkan mereka mengusir kita. Biarkan ibu mati kedinginan di pinggir jalan malam ini juga. Ibu lebih rela mati menahan sakit daripada harus melihat putri kesayangan ibu dijual kepada monster untuk disiksa. Tolong tolak tawaran iblis itu, Nisa. Biar ibu saja yang mati.
Biarkan ibu pergi menyusul bapakmu. Hati anak mana yang tidak hancur lebur berkeping-keping mendengar ibunya memohon untuk dibiarkan mati. Air mataku mengalir semakin deras seperti sungai yang bendungannya pecah. Aku menatap wajah ibu yang dipenuhi keriput dan penderitaan. Wajah yang selama ini selalu menyemangatiku saat aku kelelahan. Wajah yang selalu membacakan doa-doa tulus di setiap sujud malamnya untuk keselamatanku. Lalu aku teringat pada wajah ceria Arya, adikku yang sebentar lagi akan pulang dari sekolah menengah pertamanya dengan seragam putih biru. Arya yang bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur hebat agar bisa membangun rumah yang bagus untuk kami. Jika aku menolak tawaran ini, besok pagi Arya akan pulang ke rumah ini dan mendapati rumahnya sudah disegel preman. Sementara ibunya terbujur kaku tak bernyawa di aspal jalanan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sebagai anak tertua, akulah yang harus menelan semua racun dan penderitaan ini. Aku tidak peduli jika tubuhku harus hancur. Aku tidak peduli jika malam pertamaku nanti akan menjadi malam terakhirku melihat indahnya dunia. Asalkan ibu bisa tidur nyenyak di kasurnya malam ini, asalkan Arya bisa terus bersekolah dan meraih cita-citanya, aku rela mengorbankan segalanya. Ya Allah, saksikanlah pengorbanan hamba hari ini. Aku mengusap air mataku dengan punggung tanganku yang kasar. Aku menguatkan hatiku, membekukan semua perasaanku hingga aku merasa tidak memiliki jiwa lagi. Aku menoleh menatap wajah preman itu dengan pandangan mata yang kosong dan mati. Berikan surat perjanjian barunya, kataku dengan suara yang sangat dingin dan datar, tanpa emosi sama sekali. Aku menyetujui tawaran itu. Bawa aku kepada monster itu malam ini juga, dan serahkan sertifikat rumah ini kembali kepada ibuku. Preman itu tersenyum puas, senyum kemenangan yang sangat menjijikkan. Dia mengeluarkan selembar kertas bermaterai dari dalam saku jaketnya, lalu menyodorkannya kepadaku beserta sebuah pena bertinta hitam. Tanpa ragu sedikit pun, aku menorehkan tanda tanganku di atas kertas tersebut. Dengan satu goresan tinta hitam itu, aku telah resmi menjual kebebasanku, masa mudaku, dan seluruh sisa kebahagiaanku kepada iblis. Setelah menyerahkan sertifikat rumah dan segepok uang tunai sebagai tanda pelunasan di hadapan ibuku yang terus menangis meronta-ronta, mereka memerintahkanku untuk segera bersiap. Tidak ada waktu untuk berkemas. Mereka menyeretku keluar dari rumah peninggalan bapak tercinta. Hal terakhir yang aku dengar sebelum pintu mobil hitam itu ditutup rapat adalah jeritan pilu ibuku yang memanggil-manggil namaku hingga beliau jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas lantai ruang tamu. Mobil hitam itu melaju kencang membelah jalanan kota Kediri yang mulai menggelap menyambut senja, membawaku pergi menuju sangkar emas tempat sang monster cacat itu bersembunyi menungguku di malam pertama yang akan sangat panjang dan berdarah. Mobil SUV berwarna hitam pekat itu melaju membelah dinginnya malam kota Kediri. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, aku bisa melihat kelap-kelip lampu jalanan yang membias karena air mataku yang tidak kunjung berhenti mengalir. Kami melewati megahnya jembatan Brawijaya, menyeberangi aliran sungai berantas yang tampak hitam dan kelam, sekelam masa depan yang kini sedang menantiku di ujung jalan sana. Di dalam mobil mewah ini, udara terasa sangat dingin menusuk tulang, namun badanku terus mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan yang teramat sangat. Pikiranku terus melayang melintasi ruang dan waktu, kembali ke rumah kecil kami yang reot. Bagaimana keadaan ibuku sekarang? Apakah tetangga ada yang menolong ibu saat beliau jatuh pingsan di lantai semen yang dingin tadi? Apakah Arya sudah pulang dari sekolah dan kebingungan mencari kakaknya? Ya Allah, tolong lindungi ibu dan adik hamba. Rintihku dalam hati yang hancur berkeping-keping. Mobil ini akhirnya berbelok memasuki sebuah kawasan perumahan elit di daerah Mojoroto, sebuah kawasan yang sangat terkenal di Kediri sebagai tempat tinggal para konglomerat dan pejabat tinggi. Mobil berhenti tepat di depan sebuah gerbang besi menjulang tinggi berwarna hitam yang dijaga ketat oleh beberapa pria berbadan tegap dan berwajah garang. Begitu gerbang terbuka, mataku terbelalak melihat betapa luas dan megahnya rumah yang ada di balik tembok tinggi tersebut. Rumah itu lebih pantas disebut sebagai sebuah istana bergaya Eropa klasik. Namun, anehnya, meskipun sangat besar dan mewah, rumah itu memancarkan aura yang sangat suram, dingin, dan menakutkan. Tidak ada banyak lampu yang menyala di bagian luar rumah. Seolah-olah tempat ini memang sengaja disembunyikan dari peradaban manusia.
Bagiku, rumah megah ini bukanlah sebuah istana, melainkan sebuah neraka dan sangkar emas yang akan mengurungku seumur hidup. Dua orang wanita parubaya berseragam pelayan langsung menyambutku begitu pintu mobil dibuka. Mereka tidak tersenyum sedikit pun. Wajah mereka datar dan dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung menarik kedua tanganku dengan kasar, memaksaku melangkah masuk ke dalam rumah. Aku diseret menaiki tangga marmer yang sangat dingin menuju sebuah ruangan rias. Di sana, mereka memaksaku untuk mandi dan membersihkan diri. Mereka menggosok kulitku dengan kasar seolah-olah aku ini adalah barang kotor yang menjijikkan dari jalanan. Setelah itu, mereka memakaikan sebuah gaun pengantin berwarna putih tulang yang sangat mewah, terbuat dari kain sutra yang sangat lembut, dan dihiasi dengan payet-payet kristal yang berkilauan. Mereka mendandani wajahku yang sembab, menyembunyikan jejak air mata dan keputusasaan di balik bedak dan lipstik tebal. Namun, saat aku menatap pantulan diriku sendiri di cermin besar berbingkai emas itu, aku sama sekali tidak melihat sosok seorang pengantin wanita yang sedang berbahagia. Aku melihat sesosok mayat hidup. Gaun sutra mewah yang membalut tubuhku ini terasa sangat berat. Seberat kain kafan yang siap membungkus tubuhku menuju liang lahat. Aku hanyalah sebuah barang rongsokan yang baru saja dibeli dengan harga 150 juta rupiah untuk dijadikan tumbal. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba membunuh seluruh perasaanku. Aku tidak boleh cengeng lagi. Aku harus kuat demi ibu dan Arya. Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan bernapas hingga detik ini, meskipun rasanya setiap tarikan napas ini menyayat paru-paruku. Pelayan itu lalu membawaku turun menuju sebuah aula besar di lantai bawah. Di sana, sudah disiapkan sebuah meja kecil lengkap dengan kursi-kursi yang ditata berhadapan. Seorang penghulu berpeci hitam sudah duduk manis di sana, ditemani oleh seorang pria tua berwajah keras dan angkuh yang aku yakini sebagai ayah dari monster itu, sang majikan besar yang telah membeli hidupku. Di sekeliling ruangan, berdiri beberapa orang tamu yang tampaknya adalah kerabat jauh atau rekan bisnis keluarga ini. Namun, hal yang paling membuat darahku mendidih hingga ubun-ubun adalah sosok yang berdiri di sudut ruangan sambil memegang sebuah gelas minuman. Itu adalah Paman Hasan. Ya, pamanku sendiri. Pria biadab itu berdiri di sana dengan seringai licik di wajahnya, mengenakan kemeja batik yang tampak baru. Rupanya dia diundang khusus oleh para preman itu untuk menyaksikan kehancuran hidup keponakannya sendiri. Ketika aku berjalan perlahan menuju meja akad, tatapan mata semua orang di ruangan itu tertuju padaku. Tatapan mereka sangat merendahkan, penuh dengan rasa jijik dan cemoohan. Aku bisa mendengar dengan sangat jelas bisik-bisik tajam dari mulut kotor mereka. Lihatlah gadis miskin itu. Dia pasti rela melakukan apa saja demi melunasi hutang keluarganya. Kasihan sekali. Masih sangat muda tapi sebentar lagi pasti akan mati di tangan orang gila itu. Uang memang bisa membeli apa saja, termasuk nyawa seorang perawan jalanan. Kalimat-kalimat berbisa itu meluncur bebas menghantam batinku. Bahkan Paman Hasan sengaja melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arahku dan berbisik dengan nada mengejek. Selamat menikmati malam pertamamu, Nisa. Jangan lupa berteriak yang keras agar suamimu yang cacat itu merasa senang. Bisik pamanku dengan tawa tertahan yang membuatku mual. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Aku menahan diri sekuat tenaga untuk tidak meludahi wajah pria terkutuk itu. Suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi sangat hening dan mencekam ketika terdengar suara langkah kaki yang berat, diiringi oleh suara ketukan benda keras yang beradu dengan lantai marmer. Tuk, tuk, tuk. Suara itu berasal dari ujung lorong yang gelap. Jantungku seketika berdetak dengan sangat brutal. Keringat dingin kembali mengalir deras membasahi punggungku. Itulah dia. Sang monster. Pria yang akan menjadi suamiku. Penguasa atas hidup dan matiku mulai malam ini. Dari balik bayang-bayang lorong, muncullah sosok Baskara. Tinggi badannya menjulang besar, namun ia berjalan dengan sangat lambat dan terpincang-pincang, bertumpu pada sebuah tongkat kayu yang tebal. Dia mengenakan setelan jas berwarna hitam pekat yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya. Namun, yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak adalah wajahnya.
Setengah wajah sebelah kirinya ditutupi oleh sebuah topeng kulit berwarna hitam legam yang diikat kencang ke belakang kepalanya. Pada bagian leher, rahang bawah, dan punggung tangannya yang tidak tertutup kain, aku bisa melihat dengan jelas bekas luka bakar parah yang sangat mengerikan. Dagingnya tampak melepuh, berkerut-kerut parah, merah kehitaman, dan kehilangan bentuk aslinya. Kulitnya hancur seolah-olah pernah direbus dalam lautan api yang menyala-nyala. Beberapa tamu undangan wanita di ruangan itu tanpa sadar menutup mulut dan hidung mereka. Ada yang memalingkan wajah karena tidak sanggup dan jijik melihat penampilan Baskara yang mengerikan. Hinaan-hinaan kecil kembali terdengar berdesis di udara. Monster itu datang. Baunya seperti daging gosong. Menjijikkan sekali. Baskara berjalan gontai mendekati meja akad dan duduk di kursi kosong tepat di sebelahku. Aura yang dia pancarkan sangat gelap, dingin, dan penuh dengan aura ancaman kematian. Dia tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Dia hanya menatap lurus ke depan dengan satu matanya yang tidak tertutup topeng. Mata itu tampak merah, kosong, dan menyiratkan penderitaan yang sangat dalam dan tak berujung. Napasnya terdengar berat dan putus-putus di balik topeng kulitnya. Karena rumor mengatakan bahwa dia bisu dan tidak memiliki pita suara yang utuh, prosesi ijab kabul dilakukan dengan cara yang sangat singkat. Ayah Baskara bertindak sebagai wakil, sementara Baskara hanya perlu menganggukkan kepalanya dengan kaku saat penghulu bertanya apakah dia menerima pernikahan ini. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Kata sah menggema di ruangan tersebut. Tanpa perayaan, tanpa senyum bahagia, tanpa doa yang tulus. Aku telah resmi menjadi istri dari seorang pria cacat yang paling ditakuti di kota ini. Setelah menandatangani berkas pernikahan dengan tangannya yang bergetar dan dipenuhi bekas luka bakar tebal, Baskara tiba-tiba bangkit berdiri dari kursinya dengan kasar hingga kursi itu berderit nyaring. Tamu-tamu spontan melangkah mundur ketakutan, mengira monster itu akan mengamuk. Paman Hasan bahkan sampai tersandung kakinya sendiri saking terkejutnya melihat gerakan tiba-tiba Baskara. Namun, hal yang mengejutkan justru terjadi pada diriku sendiri. Di saat semua orang menatap suamiku dengan tatapan jijik dan ketakutan, entah mengapa jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, tiba-tiba muncul sebuah perasaan asing. Rasa takut yang sejak tadi menyelimutiku sedikit demi sedikit tergantikan oleh sebuah rasa iba yang sangat luar biasa. Aku melihat bagaimana kasarnya ayah Baskara menatap putranya sendiri. Aku melihat bagaimana tangan Baskara yang hancur itu terus mengepal kuat-kuat di atas tongkat kayunya hingga buku-buku jarinya memutih. Seolah-olah dia sedang menahan rasa malu, marah, dan sakit hati yang teramat sangat karena terus-menerus dihina oleh semua orang di ruangan ini. Dia adalah bahan tertawaan, sama sepertiku. Kami berdua adalah dua manusia yang sama-sama dibuang, dihina, dan tidak dihargai keberadaannya. Tanpa sadar, keberanianku tiba-tiba muncul. Aku menggeser tubuhku mendekatinya. Lalu perlahan-lahan aku mengangkat tanganku yang gemetar, dan dengan lembut aku menyentuh punggung tangannya yang dipenuhi bekas luka bakar mengerikan itu. Aku menggenggam tangannya di hadapan semua orang, seolah ingin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sendirian menanggung semua hinaan ini. Seketika itu juga, tubuh besar Baskara menegang kaku seperti disambar aliran listrik. Dia menoleh ke arahku dengan sangat cepat. Satu matanya yang terbuka menatapku dengan tatapan yang sangat tajam, terkejut, namun menyimpan sebuah getaran aneh yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia menatap tanganku yang berani menyentuh kulitnya yang hancur tanpa rasa jijik sedikit pun. Momen itu hanya berlangsung selama beberapa detik, namun terasa seperti waktu telah berhenti berputar. Bawa perempuan itu ke kamar Baskara sekarang juga, perintah ayah Baskara dengan suara menggelegar, memecah keheningan dan menghancurkan momen canggung antara aku dan Baskara. Jangan biarkan dia keluar dari sana sampai besok pagi. Dua orang pelayan berbadan besar kembali menghampiriku. Mereka melepaskan genggaman tanganku dari tangan Baskara, lalu setengah menyeretku menuju lantai 2 rumah raksasa tersebut. Baskara berjalan tertatih-tatih mengikuti kami dari belakang dengan suara tongkatnya yang terus menggema menemani langkah kami. Semakin jauh kami menaiki tangga dan menyusuri lorong panjang di lantai atas. Udara terasa semakin dingin dan gelap. Tidak ada satupun jendela yang terbuka di lorong ini. Lampu-lampu dinding memancarkan cahaya kekuningan yang sangat redup. Ini adalah area terlarang,
tempat sang monster disembunyikan dari dunia. Langkah kami akhirnya terhenti di depan sebuah pintu kayu jati raksasa berukir rumit yang terlihat sangat tebal dan kokoh. Pintu itu berwarna coklat tua nyaris hitam. Salah seorang pelayan mengeluarkan sebuah kunci besi besar dari sakunya, memutar kunci itu hingga terdengar suara klik yang sangat berat, lalu mendorong pintu tersebut hingga terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit panjang yang sangat mencekam. Pelayan itu lalu mendorong tubuhku dengan kasar hingga aku terjerembab jatuh ke lantai kamar yang dilapisi karpet tebal. "Masuk sana," bentak pelayan itu dengan kasar. Sebelum aku sempat bangkit berdiri, Baskara berjalan masuk melewatiku. Lalu pintu kayu raksasa itu ditutup dengan bantingan yang sangat keras dari luar. Klik, klik. Suara kunci diputar dari luar terdengar menggema. Aku terkunci. Terkurung di dalam sebuah kamar tidur yang sangat luas. Gelap gulita, beraroma obat-obatan menyengat, dan hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang mengintip dari celah tirai tebal. Dan di hadapanku kini, berdiri sosok pria bertopeng itu dalam keheningan yang mematikan. Malam pertama yang paling mengerikan dalam hidupku baru saja dimulai. Suara derit pintu kayu jati raksasa yang tertutup rapat itu terdengar seperti palu godam yang menghantam dadaku. Klik, klik. Suara kunci yang diputar dari luar sana seakan menjadi penanda bahwa riwayat hidupku akan segera berakhir malam ini juga. Aku terjerembab di atas karpet tebal yang terasa dingin, memeluk lututku sendiri dengan tubuh yang bergetar sangat hebat. Ruangan raksasa ini gelap gulita, hanya diterangi oleh bias cahaya bulan purnama yang menyusup masuk melalui celah-celah tirai jendela yang sangat tinggi. Udara di dalam kamar ini terasa sangat membekukan tulang, dipenuhi oleh aroma campuran antara obat-obatan rumah sakit dan wangi kayu cendana yang sangat pekat. Di seberang ruangan, bayangan hitam bertubuh besar itu berdiri mematung. Sang monster, suamiku, pria cacat bertopeng yang dirumorkan sering menyiksa wanita hingga gila. Suara ketukan tongkat kayunya yang beradu dengan lantai kembali terdengar menggemakan teror di telingaku. Tuk, tuk, tuk. Langkah kakinya yang berat dan terseret-seret perlahan-lahan mulai mendekat ke arahku. Jantungku berdetak sangat brutal hingga rasanya mau meledak. Keringat dingin mengalir deras membasahi gaun pengantin sutra yang membalut tubuhku. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menggigit bibir bawahku hingga berdarah untuk menahan jeritan yang sudah berada di ujung tenggorokan. Dalam kegelapan dan ketakutan yang memuncak itu, aku terus merapal doa di dalam hati. Ya Allah, jika memang malam ini adalah malam terakhir hamba menghirup udara di dunia ini, hamba ikhlas. Hamba mohon ampuni dosa-dosa hamba, dan tolong jaga ibu serta adik hamba Arya di luar sana. Ya Allah, hamba pasrahkan jiwa dan raga hamba kepada kehendak-Mu. Aku menyilangkan kedua tanganku menutupi wajah dan kepalaku, bersiap menerima pukulan, siksaan, atau perlakuan kasar apapun yang akan dilakukan oleh pria bertopeng itu terhadap tubuhku yang lemah ini. Namun, detik demi detik berlalu, pukulan yang aku tunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Alih-alih merasakan rasa sakit, aku justru mendengar suara langkah kaki itu berjalan melewatiku dan berhenti di sebuah meja kecil di sudut ruangan. Terdengar bunyi klik yang pelan, dan tiba-tiba sebuah lampu tidur dengan cahaya kuning keemasan menyala, mengusir sebagian kegelapan di dalam kamar mewah tersebut. Aku perlahan membuka kelopak mataku yang sembab dan memberanikan diri untuk mengintip. Pemandangan yang aku lihat selanjutnya sungguh membuatku terpaku dan menahan napas. Baskara tidak berjalan mendekati ranjang, dan dia juga tidak berniat menyentuhku secara paksa. Dia justru duduk dengan sangat tenang di atas sebuah kursi berlengan di dekat jendela. Dia meletakkan tongkat kayunya di lantai, lalu perlahan-lahan kedua tangannya yang dipenuhi bekas luka bakar mengerikan itu terangkat menuju ke belakang kepalanya. Dengan gerakan perlahan, Baskara membuka ikatan topeng kulit hitam yang sejak tadi menutupi wajahnya. Topeng itu terlepas dan jatuh ke pangkuannya. Di bawah cahaya lampu yang temaram, aku bisa melihat wajah aslinya secara penuh untuk pertama kalinya. Memang benar, separuh wajah kirinya hancur karena luka bakar yang sangat parah. Dagingnya berkerut dan memerah seperti habis dilebur oleh api neraka. Namun, di balik wajah yang hancur itu, mata kanannya menatapku dengan sebuah tatapan yang sangat luar biasa lembut, tenang, dan penuh dengan kehangatan. Tidak ada sedikit pun kilat kebencian, nafsu binatang,
Atau aura pembunuh seperti yang diceritakan oleh para preman dan tamu undangan tadi. Dia menatapku seperti menatap sebuah barang berharga yang sangat rapuh. Bangunlah Nisa. Lantai itu sangat dingin. Duduklah di atas ranjang. Kamu aman di sini. Suara itu. Ya Allah. Suara itu terdengar begitu berat, berwibawa, jernih, dan sangat menenangkan. Aku tersentak kaget hingga hampir melompat mundur. Mataku terbelalak lebar menatapnya tidak percaya. Dia tidak bisu. Monster yang selama ini ditakuti dan dicemooh oleh seluruh warga kota Kediri karena dianggap cacat mental dan tidak memiliki pita suara, ternyata bisa berbicara dengan sangat fasih dan jelas. Suaranya bahkan lebih merdu dan menenangkan daripada suara pria manapun yang pernah aku dengar seumur hidupku. Kamu bisa berbicara? Tanyaku dengan suara bergetar dan terbata-bata. Masih belum berani beranjak dari posisiku di atas lantai. Baskara tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terlihat menyakitkan karena tarikan kulit wajahnya yang rusak, namun terasa sangat tulus di mataku. Dia menganggukkan kepalanya perlahan. Ya Nisa, aku bisa berbicara. Semua rumor tentang diriku yang bisu, gila, dan suka menyiksa perempuan itu adalah 100% kebohongan. Kebohongan yang sengaja aku ciptakan dan aku biarkan menyebar luas di luaran sana. Aku sangat kebingungan. Otakku dipaksa untuk memproses semua kenyataan yang tiba-tiba berputar balik secara ekstrim ini. Kenapa? Kenapa kamu sengaja membuat dirimu sendiri terlihat seperti monster yang mengerikan di mata semua orang? Tanyaku lagi. Kali ini rasa penasaranku mulai mengalahkan rasa takutku. Aku perlahan bangkit berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Lalu berjalan ragu-ragu menuju tepi ranjang besar itu dan duduk di pinggirannya, menjaga jarak darinya. Baskara menarik napas panjang. Tatapannya menerawang jauh menembus kaca jendela yang menampilkan pemandangan gelap kota Kediri dari atas Bukit Mojoroto. Karena dunia ini dipenuhi oleh manusia-manusia serakah dan munafik. Nisa, jawabnya dengan nada suara yang menyimpan luka masa lalu yang sangat dalam. 5 tahun yang lalu, aku adalah seorang pemuda normal pewaris tunggal kerajaan bisnis keluargaku. Tapi sebuah tragedi mengubah segalanya. Sebuah panti asuhan di daerah Bandar Lor yang sering aku donaturi, tiba-tiba sengaja dibakar oleh sekelompok mafia tanah yang ingin merebut lahan tersebut. Aku berada di sana malam itu. Aku menerobos masuk ke dalam kobaran api yang sangat dahsyat berulang kali untuk menyelamatkan nyawa belasan anak yatim piatu yang terjebak di dalam asrama. Baskara menunduk, menatap kedua tangannya yang hancur dengan pandangan kosong. Aku berhasil menyelamatkan mereka semua, tetapi sebagai bayarannya, tubuhku tertimpa balok kayu raksasa yang terbakar. Aku koma selama berbulan-bulan, dan ketika aku terbangun, wujudku sudah berubah menjadi bongkahan daging gosong seperti yang kamu lihat sekarang ini. Sejak saat itu, orang-orang yang dulu memujaku, teman-teman bisnisku, bahkan beberapa anggota keluargaku sendiri, mulai menatapku dengan pandangan jijik dan merendahkan. Mereka semua mengira aku sudah tidak berguna dan hanya menunggu waktu untuk mati. Dari situlah aku menyadari sebuah kenyataan pahit. Lanjut Baskara. Suaranya kini terdengar semakin tegas dan penuh wibawa. Aku menyadari bahwa mereka semua hanya menghormati kekayaanku, bukan diriku. Jadi, aku sengaja mengurung diri, memakai topeng, dan berpura-pura menjadi gila serta bisu. Aku membiarkan ayahku tampil di depan publik sebagai pemimpin perusahaan, sementara aku mengendalikan seluruh kerajaan bisnis, kekayaan, dan jaringan kekuasaanku dari dalam bayang-bayang kamar gelap ini. Dengan menjadi monster, aku bisa dengan mudah menyaring dan melihat wujud asli dari setiap manusia yang mendekatiku. Termasuk dirimu, Nisa. Aku terdiam 1000 bahasa mendengar pengakuan luar biasa itu. Pria di hadapanku ini bukanlah seorang monster yang kejam. Dia adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengorbankan tubuhnya sendiri demi menyelamatkan nyawa anak-anak tak berdosa. Dia rela dihina dan diinjak-injak harga dirinya oleh dunia, demi melindungi orang-orang yang lemah. Hatiku tiba-tiba berdesir hebat. Rasa iba yang tadi sempat muncul di ruang akad nikah, kini berubah menjadi sebuah rasa kagum dan hormat yang sangat luar biasa besar. Inilah kelebihan sejati yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di balik wajahnya yang cacat mengerikan, dia memiliki hati nurani yang terbuat dari emas murni,
serta kecerdasan dan kekuasaan absolut yang dia sembunyikan dengan sangat rapi. Tapi, kenapa kamu memilihku? Tanyaku dengan suara parau, menahan tangis yang kembali mendesak ingin keluar. Kenapa aku yang harus diseret ke dalam rumah ini oleh rentenir kejam itu? Baskara menatapku dengan lembut. Dia lalu membungkukkan badannya dan menarik sebuah koper kulit berwarna hitam dari bawah mejanya. Dia meletakkan koper itu di atas meja, lalu memasukkan kombinasi angka hingga koper itu terbuka dengan bunyi klik yang nyaring. Dia mengambil beberapa tumpuk dokumen tebal dari dalam koper tersebut dan berjalan perlahan menghampiriku. Dia menyerahkan dokumen-dokumen itu ke pangkuanku. Aku tidak pernah memerintahkan preman-preman kotor itu untuk menyiksamu, Nisa. Rentenir itu adalah anak buah dari salah satu bawahanku yang bergerak di luar kendaliku. Ketika aku mengetahui bahwa pamanmu yang gila judi itu menjaminkan rumahmu dan mengancam nyawa ibumu, aku langsung memerintahkan anak buah kepercayaanku untuk mengambil alih hutang tersebut. Jelas Baskara dengan nada penyesalan yang mendalam. Aku sudah lama memperhatikanmu, Nisa. Aku sering melihatmu menjajakan kue di pinggir jalan Doho setiap pagi buta. Aku melihat bagaimana kamu menangis diam-diam saat kelelahan. Namun kamu selalu kembali tersenyum ceria ketika pulang ke rumah membawa obat untuk ibumu. Ketulusan hatimu, perjuanganmu, dan caramu merawat ibumu, membuat hatiku yang sudah mati ini kembali berdetak. Baskara menunjuk dokumen-dokumen yang ada di pangkuanku. Bukalah, Nisa. Itu semua adalah milikmu. Dengan tangan yang sangat gemetar, aku membuka halaman pertama dokumen tersebut. Air mataku langsung tumpah tak terbendung saat membaca tulisan di atas kertas bermaterai itu. Itu adalah surat pelunasan hutang atas nama Paman Hasan, dicap lunas tanpa sisa. Di bawahnya, terdapat sertifikat asli rumah peninggalan bapakku, yang kini sudah dibalik nama secara hukum menjadi atas namaku sepenuhnya. Tidak hanya itu, di balik sertifikat tersebut, ada sebuah buku tabungan bank dengan saldo ratusan juta rupiah yang di atasnya tertulis catatan kecil, untuk biaya pendidikan Arya hingga sarjana. Dan yang paling membuat tangisku meledak hingga sesenggukan adalah sebuah map berwarna biru. Map itu berisi tiket pesawat dan dokumen administrasi lengkap untuk memindahkan ibuku malam ini juga ke rumah sakit paling elit di Surabaya. Ditangani langsung oleh dokter spesialis jantung terbaik yang sudah dibayar lunas oleh Baskara. Ini bukan harga untuk membelimu sebagai budak, Nisa, ucap Baskara dengan suara yang sangat lembut dan bergetar hebat. Dia berlutut dengan susah payah di hadapanku, mengabaikan rasa sakit di kakinya. Dia menatap wajahku yang basah oleh air mata. Ini adalah hadiah untuk membebaskanmu dari segala penderitaanmu. Aku membelimu dari pamanmu hanya untuk menyelamatkanmu dari cengkeramannya. Jika kamu merasa jijik melihat wajahku, dan jika kamu ingin pergi dari neraka ini besok pagi, kamu bebas Nisa. Pintu kamar ini tidak pernah aku kunci untukmu. Kamu boleh membawa semua dokumen itu dan mulailah hidup baru yang bahagia bersama ibu dan adikmu di luar sana. Aku tidak akan pernah menahanmu. Mendengar kata-kata itu, pertahananku benar-benar hancur lebur tak bersisa. Tangisku meledak sejadi-jadinya memecah keheningan malam di kamar mewah itu. Aku menangis bukan karena kesedihan, bukan pula karena ketakutan. Aku menangis karena sebuah rasa syukur yang teramat sangat besar hingga dadaku rasanya mau pecah. Di saat dunia membuangku, di saat pamanku sendiri menjualku ke neraka, Allah justru mengirimkan seorang malaikat pelindung yang bersembunyi di balik wujud seorang monster. Pria cacat yang dihina oleh seluruh dunia ini, ternyata adalah satu-satunya manusia yang memanusiakan diriku, menyelamatkan nyawa ibuku, dan mengamankan masa depan adikku tanpa meminta balasan sedikit pun. Aku langsung menjatuhkan tubuhku dari atas ranjang, bersimpu di lantai dan memeluk erat tubuh Baskara yang sedang berlutut di hadapanku. Aku tidak peduli dengan wajahnya yang hancur. Aku tidak peduli dengan kulitnya yang kasar karena luka bakar. Aku membenamkan wajahku di dadanya yang bidang dan menangis sejadi-jadinya menumpahkan seluruh beban hidupku yang selama ini memenjarakanku. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Rintihku berulang kali di sela-sela isak tangisku. Jangan suruh aku pergi, Mas Baskara. Isakku sambil mengeratkan pelukanku pada tubuhnya yang seketika menegang kaku karena terkejut menerima pelukanku. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku adalah istrimu yang sah di mata agama dan Allah.
Kamu bukan monster, Mas. Kamu adalah jawaban dari doa-doa yang selalu aku dan ibuku panjatkan di setiap sepertiga malam kami. Tolong izinkan aku mengabdi kepadamu. Tolong izinkan aku merawatmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Sama seperti kamu menyembuhkan luka keluargaku malam ini. Baskara terdiam. Napasnya terdengar tertahan. Perlahan-lahan, aku bisa merasakan kedua tangannya yang gemetar mulai membalas pelukanku. Dia memelukku dengan sangat erat. Seolah-olah dia takut aku akan menghilang jika dia melepaskannya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dikurung dalam kebencian dan kesepian yang menyiksa, aku bisa mendengar suara isak tangis yang sangat memilukan keluar dari mulut pria tangguh itu. Malam pertama yang aku kira akan menjadi malam kematianku, ternyata berubah menjadi malam di mana dua jiwa yang sama-sama hancur dan dibuang oleh dunia, akhirnya menemukan tempat untuk saling menyembuhkan dan berlindung. Cahaya keemasan mentari pagi perlahan menyusup masuk melalui celah-celah tirai tebal di kamar raksasa ini, mengusir sisa-sisa kegelapan malam yang penuh dengan air mata dan pengakuan. Udara pagi di kawasan perbukitan Mojoroto terasa sangat sejuk dan menyegarkan, sangat kontras dengan hawa panas dan mencekam yang aku rasakan kemarin sore. Aku membuka kedua kelopak mataku perlahan, mengerjap-ngerjap menyesuaikan diri dengan cahaya lampu tidur yang masih menyala redup. Untuk pertama kalinya setelah Bapak meninggal dunia, aku terbangun dari tidur tanpa merasakan beban berat yang menghimpit dadaku. Aku menoleh ke sisi kanan ranjang. Di sana, Mas Baskara masih terlelap dengan sangat tenang. Napasnya teratur, dan wajahnya yang separuh hancur itu kini terlihat begitu damai tanpa beban amarah yang biasa ia tunjukkan kepada dunia luar. Topeng kulit hitamnya tergeletak di atas meja nakas. Semalam, kami berdua menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk duduk saling bersandar, saling bercerita tentang kepahitan hidup yang telah menghancurkan jiwa kami berdua. Mas Baskara menceritakan bagaimana ia membangun kerajaannya dari balik bayang-bayang, dan aku menceritakan bagaimana kerasnya aspal jalanan kota Kediri yang mengajariku tentang bertahan hidup. Di balik wujud fisiknya yang ditakuti, ia menyimpan kelembutan hati yang tidak dimiliki oleh laki-laki manapun di dunia ini. Alhamdulillah. Ya Allah, rencanamu sungguh jauh lebih indah dari apa yang pernah hamba bayangkan. Aku perlahan bangkit dari ranjang, berusaha agar gerakanku tidak membangunkan suamiku yang mungkin baru bisa tidur nyenyak setelah sekian lama dihantui trauma masa lalunya. Aku melangkah ke arah meja dan melihat kembali tumpukan dokumen yang semalam ia serahkan kepadaku. Surat lunas hutang, sertifikat rumah, buku tabungan untuk Arya, dan berkas kepindahan ibu ke rumah sakit spesialis di Surabaya. Mas Baskara bahkan sudah mengurus sebuah mobil ambulans VIP lengkap dengan dokter pendamping untuk menjemput ibu tadi malam juga dari rumah kami yang reot. Mas Baskara benar-benar menepati janjinya. Dia tidak hanya menyelamatkanku, tetapi dia mengangkat derajat seluruh keluargaku dari dasar jurang penderitaan. Setelah membersihkan diri dan mengganti gaun pengantinku dengan sebuah pakaian rumahan berbahan sutra lembut yang sudah disiapkan di dalam lemari, aku memberanikan diri untuk melangkah keluar kamar. Saat aku memutar knop pintu kayu jati raksasa itu, dua orang pelayan wanita yang kemarin menyeretku dengan kasar kini berdiri menunduk hormat di depan pintu. "Selamat pagi, Nyonya Nisa," sapa mereka serempak dengan nada suara yang bergetar penuh rasa hormat dan ketakutan. Mereka tidak lagi menatapku dengan pandangan merendahkan. Tuan Baskara sudah memberikan perintah tegas subuh tadi bahwa siapapun yang berani tidak sopan kepadamu akan langsung dipecat dan diusir dari rumah ini. Aku hanya membalas sapaan mereka dengan anggukan kecil dan senyuman tipis. Aku berjalan menuruni tangga pualam menuju ruang makan utama. Di sana, hidangan sarapan mewah sudah tersaji lengkap. Namun, sebelum aku sempat duduk untuk mencicipi makanan itu, ketenangan pagi di istana ini tiba-tiba dipecahkan oleh suara keributan yang sangat nyaring dari arah gerbang depan. Suara makian kasar dan bentakan keras terdengar menggema hingga ke dalam rumah. Jantungku seketika berdebar lebih cepat. Aku sangat mengenali suara serak dan kasar itu. Itu adalah suara Paman Hasan. Aku segera melangkah setengah berlari menuju pintu utama, diikuti oleh beberapa pelayan dan penjaga keamanan. Di halaman depan yang luas itu, Paman Hasan sedang meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman dua orang petugas keamanan bertubuh kekar.
Pria biadab itu datang dengan wajah penuh kemenangan dan senyum kelicikan yang sangat menjijikan. Dia mengenakan kemeja kusam yang sama dengan yang ia pakai semalam di acara akad nikah. Matanya melotot liar mencari-cari keberadaan ayah mertuaku, atau mungkin mencari jasadku. "Lepaskan aku," teriak Paman Hasan dengan suara menggelegar. "Aku adalah keluarga dari pengantin wanita. Aku datang untuk melihat keadaan keponakanku yang miskin itu. Di mana si monster cacat itu? Apakah dia sudah membunuh Nisa semalam? Kalau keponakanku mati atau gila karena siksaan anak majikan kalian, kalian harus membayar uang tutup mulut kepadaku. Berikan aku 500 juta rupiah, atau aku akan melaporkan kekejaman keluarga ini ke kantor polisi wilayah kota Kediri sekarang juga." Mendengar ancaman picik dan menjijikan dari mulut pamanku sendiri, darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Pria ini tidak datang untuk menyelamatkanku atau karena merasa khawatir akan keselamatanku. Dia datang pagi-pagi buta hanya untuk memeras uang duka dari keluarga suamiku. Di matanya, nyawaku hanyalah sebuah komoditas, sebuah barang dagangan yang bisa ia uangkan berulang kali untuk memuaskan kecanduannya pada meja judi. "Hentikan keributan ini," seruku dengan nada suara yang keras, tegas, dan dingin, membelah udara pagi yang tegang. Semua orang di halaman itu sontak menoleh ke arahku. Paman Hasan terbelalak. Rahangnya seakan mau jatuh ke tanah. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan pandangan tidak percaya. Dia mengharapkan aku keluar dalam keadaan hancur lebur, menangis histeris dengan tubuh penuh luka memar, atau bahkan sudah menjadi mayat yang dibungkus kain kafan. Tetapi yang ia lihat kini adalah diriku yang berdiri tegak, mengenakan pakaian sutra mewah, bersinar bersih tanpa goresan sedikit pun, dan dihormati oleh seluruh pelayan di rumah raksasa ini. "Nisa, kamu masih hidup," ucap Paman Hasan dengan nada gemetar. Nyalinya tiba-tiba menciut melihat tatapan mataku yang setajam pisau belati. "Tentu saja aku masih hidup, Paman," jawabku sambil melangkah perlahan menuruni anak tangga teras rumah. Aku memandangnya dengan rasa jijik yang sudah tidak bisa aku sembunyikan lagi. Apakah Paman merasa kecewa karena aku tidak mati semalam? Apakah Paman sedih karena kehilangan kesempatan untuk memeras keluarga suamiku demi modal judi sabung ayam dan kartu remimu itu? Paman Hasan gelagapan. Wajahnya yang semula merah karena marah kini berubah pucat pasi. Tidak, Nisa. Paman bersyukur kamu masih hidup. Paman kesini karena Paman khawatir. Bagaimanapun juga, kamu adalah keponakan Paman satu-satunya," kilahnya dengan suara yang dibuat-buat dan senyum palsu yang memuakan. "Jangan sebut kata keponakan dengan mulut kotormu itu, Paman," desisku dengan suara bergetar menahan amarah yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. "Paman yang sengaja menjaminkan rumah kami. Paman yang membiarkan rentenir kejam itu menginjak-injak harga diri ibuku yang sedang sakit jantung. Paman yang menjual tubuh dan masa depanku kepada keluarga ini dengan harga 150 juta rupiah. Dan sekarang Paman datang kemari berteriak-teriak mencari uang tutup mulut di atas penderitaanku. Paman bukan manusia. Paman lebih rendah dari binatang jalanan. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada paman kandungmu," bentak Paman Hasan tiba-tiba, mencoba kembali menunjukkan taring tumpulnya. Dia berusaha meronta maju untuk memukulku. Namun kedua penjaga keamanan langsung membanting tubuhnya hingga ia tersungkur di atas aspal halaman. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan tongkat kayu dari arah pintu utama di belakangku. Tuk, tuk, tuk. Suara langkah kaki yang berat namun penuh dengan karisma kekuasaan. Semua pelayan menunduk hormat. Aku menoleh ke belakang dan melihat Mas Baskara berjalan perlahan ke arah kami. Dia sudah mengenakan setelan jas rapi. Rambutnya disisir klimis, dan topeng kulit hitam itu kembali menutupi separuh wajah kirinya. Namun kali ini, dia tidak berjalan gontai atau menunduk seperti orang gila. Dia berjalan dengan dada membusung tegap, memancarkan aura seorang raja yang sedang menatap hama di wilayah kekuasaannya. Mas Baskara berdiri tepat di sampingku. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tanpa ragu-ragu, dia merangkul pinggangku dengan lembut di hadapan semua orang, memberikan penegasan bahwa aku berada di bawah perlindungannya secara mutlak. "Siapa yang memberimu izin untuk berteriak dan membuat keributan di istanaku?" ucap Mas Baskara.
Suaranya tidak lagi bisu. Kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan intonasi bariton yang sangat menggelegar, dingin, dan penuh dengan otoritas yang mematikan. Paman Hasan seketika membeku. Matanya melotot hampir keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka lebar namun tidak ada suara yang keluar. Dia menatap Mas Baskara dengan ketakutan yang teramat sangat. Ka, kamu bisa bicara. Bukankah kamu? Kata-kata Paman Hasan tersendat di tenggorokan. Tubuhnya mulai bergetar hebat menyadari bahwa ia telah membangunkan singa buas yang salah. Baskara tersenyum sinis di balik topengnya. Ya, aku bisa berbicara. Dan pendengaranku juga sangat tajam. Aku mendengar semua rencanamu untuk memeras keluargaku. Tapi sayang sekali Hasan, hari ini adalah hari terakhir bagimu untuk menghirup udara bebas. Mas Baskara memberikan isyarat dengan tangannya kepada salah satu pengawal. Pengawal itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah alat komunikasi. Hanya dalam hitungan detik, suara sirine polisi terdengar meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Hingga akhirnya 2 buah mobil patroli dari kepolisian Kediri Kota menerobos masuk ke halaman rumah kami. Beberapa petugas berseragam langsung turun dari mobil dan mengepung Paman Hasan yang masih tersungkur gemetar di atas aspal. Hasan, kamu ditangkap atas tuduhan penggelapan dana bantuan desa, penipuan berkedok investasi palsu, keterlibatan dalam sindikat perjudian ilegal, dan pencurian dengan kekerasan, ucap salah seorang petugas polisi sambil membacakan surat perintah penangkapan. Pihak Tuan Baskara telah menyerahkan seluruh bukti kuat, rekaman video, pembukuan palsu, hingga kesaksian dari para korban penipuanmu yang selama ini kamu intimidasi. Kamu akan membusuk di dalam sel penjara dalam waktu yang sangat lama. Bagaikan disambar petir untuk kesekian kalinya, Paman Hasan menjerit histeris. Dia memberontak, namun dengan sigap kedua tangannya langsung dipelintir ke belakang dan diborgol erat oleh pihak berwajib. Wajah congkaknya kini hancur lebur berganti dengan air mata penyesalan yang sangat terlambat. Dia diseret paksa oleh para polisi menuju mobil patroli. Dalam keputusasaannya, ia menjatuhkan dirinya ke tanah, menyeret lututnya ke arahku sambil menangis meraung-raung layaknya anak kecil. Nisa, tolong Paman. Tolong ampuni Paman. Nak, Paman hilaf. Tolong katakan pada suamimu untuk membebaskan Paman. Paman janji tidak akan berjudi lagi. Paman janji akan menjadi orang baik. Nisa, ingatlah bapakmu. Paman ini adik bapakmu. Darah daging keluargamu. Tolong kasihanilah Paman. Nisa, Paman mohon. Jeritnya dengan suara yang memilukan. Memohon belas kasihan dari gadis yang kemarin malam ia serahkan ke mulut harimau. Aku menatap tubuh pamanku yang terjerembab kotor di bawah kakiku. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di dalam hatiku untuknya. Air mataku sudah kering. Hatiku sudah mengeras bagaikan batu karang jika berhadapan dengan manusia keji ini. Bapakku sudah mati, Paman. Jawabku dengan suara yang sangat tenang dan dingin, seolah sedang berbicara dengan orang asing. Dan saat Paman merampas cincin kawin ibuku, saat Paman menjaminkan rumah kami kepada rentenir, dan saat Paman menertawakanku di meja akad nikah semalam, pada detik itu juga, Paman sudah mati di mataku. Tidak ada lagi ikatan darah di antara kita. Terimalah hukuman atas semua kejahatan yang Paman tabur selama ini. Bawa dia pergi, Pak Polisi. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Polisi langsung menarik tubuh Paman Hasan dengan kasar. Pria biadab itu terus meronta dan berteriak memanggil-manggil namaku, hingga akhirnya tubuhnya dimasukkan ke dalam mobil patroli. Pintu mobil ditutup rapat, dan mobil itu segera melaju kencang meninggalkan kawasan elit Mojoroto, membawa pergi sumber segala penderitaan keluargaku menuju jeruji besi penjara yang dingin dan gelap. Keheningan kembali menyelimuti halaman istana raksasa ini. Angin sejuk pagi menerpa wajahku, meniup pergi segala beban berat yang selama bertahun-tahun membelenggu pundakku. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis. Keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang sangat luar biasa elegan. Aku membalikan tubuhku dan menatap Mas Baskara. Pria bertopeng itu menatapku dengan tatapan lembut dan penuh kebanggaan. Dia tidak menggunakan kekerasan tangan untuk membalas dendam, melainkan menggunakan kekuasaan, kecerdasan,
dan kebenaran untuk menghancurkan musuh-musuhnya sampai ke akar. Terima kasih, Mas. Bisikku sambil meraih tangan kanannya yang penuh luka bakar itu dan mengecupnya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih telah mengembalikan hidupku dan menghukum orang jahat itu. Mas Baskara tersenyum di balik topengnya. Ia mengangkat tangannya dan mengusap pelan rambutku. Ini baru permulaan, Nisa. Aku sudah berjanji. Mulai hari ini tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang boleh membasahi pipimu. Bersiaplah, karena hari ini kita akan pergi ke Surabaya untuk melihat keadaan ibumu dan mendaftarkan Arya ke sekolah swasta terbaik yang pernah ada. Air mata bahagia kembali menggenang di pelupuk mataku. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Engkau mematahkan hatiku melalui kejamnya manusia. Namun Engkau menyembuhkannya melalui tangan seorang pria yang dianggap sebelah mata oleh dunia. Pagi ini, babak baru dalam kehidupanku yang penuh dengan harapan dan cinta telah resmi dimulai. Perjalanan dari kota Kediri menuju kota Surabaya memakan waktu beberapa jam melewati jalan tol yang panjang dan mulus. Aku duduk di dalam sebuah mobil mewah berwarna hitam legam yang dikemudikan oleh seorang sopir pribadi berseragam rapi. Di sampingku, Mas Baskara duduk dengan sangat tenang. Topeng kulit hitamnya sudah ia lepaskan semenjak mobil kami keluar dari gerbang rumah megah di kawasan Mojoroto tadi pagi. Kaca mobil ini didesain sangat gelap dari luar, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengintip ke dalam. Di dalam ruang privasi yang bergerak ini, Mas Baskara tidak perlu lagi menyembunyikan wajahnya yang hancur karena luka bakar. Aku terus menatap wajah suamiku dari samping. Guratan-guratan luka yang dulu terlihat sangat mengerikan di mataku, kini justru terlihat sebagai sebuah ukiran keberanian dan pengorbanan yang sangat agung. Tanpa sadar, aku mengangkat tangan kananku dan dengan sangat lembut aku mengusap pipi kirinya yang kasar dan berkerut-kerut itu. Mas Baskara tertegun. Ia menoleh ke arahku dan menangkap tanganku, lalu mengecup telapak tanganku dengan sangat dalam. Tatapan matanya memancarkan ribuan bahasa cinta yang tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang lebar, merasakan detak jantungnya yang berirama tenang. Alhamdulillah ya Allah. Aku tidak henti-hentinya mengucap syukur di dalam hati. Pria yang dihinakan oleh seluruh dunia ini ternyata adalah kepingan surga yang Engkau kirimkan untuk membalut seluruh luka-lukaku. Memasuki daerah Gubeng di kota Surabaya, jalanan mulai dipadati oleh kendaraan yang berlalu lalang. Mobil kami berbelok memasuki pelataran sebuah rumah sakit elit yang gedungnya menjulang tinggi dan sangat megah. Ini bukanlah rumah sakit daerah biasa tempat aku sering mengantre obat berjam-jam lamanya untuk ibu. Ini adalah rumah sakit berstandar internasional tempat orang-orang penting dan kaya raya mendapatkan perawatan medis terbaik. Begitu mobil berhenti di depan lobi utama, beberapa petugas medis dan satpam langsung menunduk hormat menyambut kedatangan Mas Baskara. Mas Baskara kembali mengenakan topeng hitamnya, lalu meraih tongkat kayunya dan melangkah keluar dengan gagah, merangkul pinggangku erat seolah menegaskan kepada semua orang bahwa aku adalah ratunya. Kami berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang beraroma antiseptik wangi, menuju ke sebuah lantai khusus yang dijaga sangat ketat. Langkah kakiku semakin terasa ringan dan dadaku bergemuruh oleh rasa rindu yang sangat mendalam. Ketika salah seorang perawat membukakan pintu sebuah kamar perawatan super mewah, air mataku langsung tumpah seketika. Di atas ranjang pasien yang dilengkapi dengan berbagai macam peralatan medis canggih, ibuku sedang duduk bersandar dengan wajah yang jauh lebih segar dibandingkan kemarin sore. Selang oksigen kecil masih terpasang di hidungnya, namun senyum tulusnya mengembang sangat lebar ketika melihatku melangkah masuk ke dalam ruangan. Di sudut ruangan, adikku Arya yang masih mengenakan seragam sekolah menengah pertamanya, sedang asyik memakan buah apel sambil menonton televisi layar datar yang sangat besar. "Ibu," teriakku sambil berlari menghampiri ranjang dan memeluk tubuh rentanya dengan sangat erat. Tangisku meledak, menumpahkan segala ketakutan yang sempat menghantuiku semalam. Ibu membalas pelukanku dengan tenaga yang jauh lebih kuat, mengusap punggungku dan menciumi puncak kepalaku berulang kali. "Anakku sayang, bidadari ibu, kamu selamat nak," isak ibu dengan suara yang bergetar penuh haru. Semalaman ibu tidak bisa tidur memikirkan nasibmu. Ibu sangat ketakutan, Nisa. Tapi kemudian dokter dan perawat utusan suamimu datang dengan ambulans mewah, membawa ibu kemari dan merawat ibu dengan sangat baik.
Aku melepaskan pelukanku dan menatap wajah ibu lekat-lekat. Ibu tidak perlu takut lagi. Nisa baik-baik saja, Bu. Nisa sangat bahagia. Jawabku sambil menghapus air mata di pipi ibu. Aku lalu menoleh ke belakang, menatap Mas Baskara yang berdiri diam di dekat pintu. Ia memegang tongkat kayunya dengan kedua tangan. Tampak sedikit ragu untuk melangkah mendekat. Mungkin ia takut wujudnya yang menyeramkan dengan topeng hitam itu akan membuat ibuku terkejut dan serangan jantungnya kambuh. Namun, dugaannya sama sekali salah. Ibuku justru mengulurkan kedua tangannya yang dihiasi jarum infus ke arah Mas Baskara. "Kemarilah, Nak Baskara," panggil ibuku dengan suara yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Mas Baskara terkesiap pelan. Ia melangkah maju dengan kaki pincangnya, lalu perlahan berlutut di lantai tepat di samping ranjang ibuku. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, seolah merasa sangat tidak pantas untuk ditatap oleh ibuku. Namun ibuku mengabaikan topeng dan luka bakar di leher Mas Baskara. Ibuku mengangkat tangannya yang gemetar, lalu mengelus puncak kepala menantunya itu dengan penuh kehangatan. "Terima kasih, Nak. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan putriku dari tangan manusia-manusia keji itu. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan nyawa ibu dan melindungi keluarga kami yang hina ini. Kamu adalah pahlawan bagi kami, Nak Baskara," ucap ibuku sambil meneteskan air mata bahagia. "Ibu tidak peduli dengan apa yang orang-orang katakan tentang dirimu di luar sana. Di mata ibu, kamu adalah laki-laki berhati emas. Allah pasti akan membalas semua kebaikanmu dengan surga." Mendengar doa yang sangat tulus dari mulut ibuku, pundak Mas Baskara bergetar hebat. Pria tangguh yang selama bertahun-tahun memendam rasa sakit sendirian itu akhirnya kembali menangis terseduh-seduh. Ia mencium punggung tangan ibuku berulang kali, layaknya seorang anak kecil yang merindukan kasih sayang seorang ibu. Pemandangan itu membuat hatiku semakin meleleh. Bahkan Arya, adikku yang biasanya sangat cuek, ikut mendekat dan memeluk punggung kakak iparnya itu dengan canggung namun penuh rasa hormat. Setelah suasana penuh haru itu sedikit mereda, aku mengeluarkan buku tabungan yang semalam diberikan oleh Mas Baskara dan menyerahkannya kepada Arya. "Arya, mulai minggu depan kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan uang gedung sekolah yang menunggak. Mas Baskara sudah mendaftarkanmu ke sekolah swasta terbaik di kota ini. Belajarlah yang rajin. Wujudkan cita-citamu menjadi insinyur yang hebat agar Bapak di surga sana bisa tersenyum bangga melihatmu," pesanku sambil mengacak-acak rambut Arya. Adikku itu melompat kegirangan. Matanya berbinar-binar penuh semangat dan harapan baru. Namun, kebahagiaan yang sedang kami nikmati di dalam kamar mewah itu tiba-tiba terganggu oleh sebuah kejadian yang sangat mengejutkan. Ponsel pintar milik Mas Baskara yang berada di dalam saku jasnya tiba-tiba bergetar hebat. Mas Baskara merogoh sakunya, menatap layar ponsel itu sejenak, dan tiba-tiba saja raut wajahnya berubah menjadi sangat tegang. Aura kehangatan yang tadi menyelimuti tubuhnya mendadak lenyap, digantikan oleh aura dingin dan mematikan yang sangat pekat. Ia segera mematikan panggilan tersebut dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. "Nisa, Ibu, aku harus keluar sebentar untuk menerima telepon penting dari urusan kantorku. Kalian mengobrol saja dulu," ucap Mas Baskara dengan nada suara yang berusaha ia buat setenang mungkin, meskipun aku bisa melihat rahangnya mengeras di balik topeng hitamnya. Mas Baskara bergegas melangkah keluar kamar dengan langkah yang terburu-buru. Bahkan suara ketukan tongkatnya terdengar lebih keras dan tajam dari biasanya. Perasaanku mendadak menjadi sangat tidak enak. Instingku sebagai seorang istri mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Setelah memastikan ibu dan Arya kembali asyik menonton televisi, aku mengendap-endap berjalan menuju pintu kamar. Aku membuka celah pintu itu sedikit saja, mengintip keluar ke arah lorong rumah sakit yang sepi. Di ujung lorong yang agak remang, aku melihat Mas Baskara sedang berdiri berhadapan dengan seorang pria jangkung berpakaian jas abu-abu mahal. Pria itu memakai kacamata hitam dan menyeringai dengan senyum yang sangat licik. Jantungku berdebar kencang saat aku mencoba menajamkan pendengaranku untuk menangkap percakapan mereka. "Lama tidak berjumpa, kakakku yang cacat. Aku sungguh terkejut mendengar kabar burung yang terbang ke telingaku pagi ini." Suara pria berkacamata itu terdengar sangat mengejek dan merendahkan.
Kudengar kamu sudah keluar dari sarang tikus Wu dan bahkan membawa seorang gadis miskin untuk dijadikan istri. Apakah kamu sudah bosan bermain gila dan bisu selama 5 tahun ini? Baskara. Mas Baskara mencengkeram tongkat kayunya dengan sangat kuat hingga urat-urat di punggung tangannya bermunculan. Tutup mulut kotormu, Dirga, geram Mas Baskara dengan suara rendah yang mengancam. Apa maumu datang kemari mengikuti istri dan keluargaku? Jangan pernah berani menyentuh mereka 1 sentimeter pun, atau aku akan menghancurkan hidupmu dan ibumu yang serakah itu sekarang juga. Pria yang dipanggil Dirga itu tertawa sinis. Tawanya menggema di lorong rumah sakit yang dingin. Oh, tenang saja kakak. Aku tidak akan menyentuh istrimu yang cantik itu. Aku hanya ingin mengingatkanmu tentang perjanjian masa lalu kita. Selama kamu cacat dan bersembunyi di balik topengmu, perusahaan warisan ayah adalah milikku. Tapi sekarang, karena kamu sudah berani unjuk gigi dan menggunakan kekuasaanmu untuk memenjarakan pamannya istrimu, para pemegang saham mulai curiga bahwa kamu sebenarnya tidak gila. Dirga melangkah maju, mencondongkan wajahnya ke arah Mas Baskara. Jika kamu berani kembali ke perusahaan dan merebut kursiku, maka aku pastikan, nasib istrimu dan ibu mertuamu yang penyakitan itu akan berakhir sama persis dengan anak-anak panti asuhan 5 tahun yang lalu. Hangus terbakar menjadi abu. Ancam Dirga dengan suara berbisik namun sangat tajam bagaikan pisau beracun. Mataku terbelalak lebar mendengar ancaman mengerikan tersebut. Ya Allah, ternyata pria bernama Dirga inilah dalang dibalik kebakaran panti asuhan yang menghancurkan tubuh suamiku 5 tahun yang lalu. Dan sekarang dia berani menggunakan nyawaku dan nyawa ibuku sebagai senjata untuk mengancam suamiku lagi. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara jeritan. Tubuhku kembali bergetar hebat. Bayangan kelam yang sangat besar kini sedang mengintai kebahagiaan kami yang baru saja seumur jagung. Aku melihat Mas Baskara mengangkat tongkat kayunya, mengarahkan ujung besinya tepat ke leher Dirga dengan gerakan yang luar biasa cepat dan mematikan, mengunci pergerakan adik tirinya itu di sudut dinding lorong. Kilat amarah yang sangat mengerikan memancar dari satu matanya yang tidak tertutup topeng, bersiap untuk meledak kapan saja. Ujung tongkat kayu jati itu menekan kuat leher Dirga hingga pria berkacamata hitam itu terbatuk-batuk dan wajahnya memerah karena kehabisan napas. Di balik celah pintu kamar rawat inap yang mewah ini, seluruh tubuhku membeku melihat pemandangan mencekam di ujung lorong rumah sakit. Mas Baskara, suamiku yang biasanya bersikap sangat tenang dan lembut kepadaku, kini memancarkan aura pembunuh yang sangat mengerikan. Mata kanannya yang tidak tertutup topeng menatap adik tirinya itu dengan kilat kebencian yang sudah dipendam selama 5 tahun lamanya. Kamu pikir aku tidak tahu siapa yang menyuruh preman-preman bayaran itu untuk membakar panti asuhan? Dirga. Desis Mas Baskara dengan suara baritonnya yang berat dan menggema di lorong yang sunyi. Kamu dan ibumu yang serakah itu sengaja merencanakan semuanya untuk menyingkirkanku dari kursi pewaris utama perusahaan ayah. Kalian tega membakar belasan anak yatim piatu tak berdosa hanya demi kekuasaan dan harta peninggalan. Dirga tersenyum miring, sebuah senyuman iblis yang sangat memuakan, meskipun lehernya sedang terancam ujung tongkat besi. Lalu kenapa kalau aku yang melakukannya? Kakakku yang cacat. Apa yang bisa kamu buktikan? Kamu tidak punya satu pun bukti. Semua saksi sudah mati terbakar menjadi abu malam itu. Polisi sudah menutup kasusnya sebagai kecelakaan murni akibat korsleting listrik. Kalau kamu berani membuka mulut sekarang, aku pastikan istrimu yang sedang bersembunyi di balik pintu itu, dan ibu mertuamu yang penyakitan di dalam sana, tidak akan pernah melihat matahari terbit besok pagi. Mendengar ancaman biadab yang ditujukan kepadaku dan ibuku, kesabaranku pada akhirnya benar-benar habis. Rasa takut yang sedari tadi menahan langkah kakiku tiba-tiba menguap begitu saja, digantikan oleh sebuah keberanian yang menyala-nyala dari dalam dada. Aku tidak akan pernah membiarkan suamiku berjuang sendirian melawan iblis ini. Aku mendorong pintu kamar kayu itu hingga terbuka lebar, lalu melangkah keluar dengan langkah yang sangat mantap. Suara ketukan ala sepatuku memecah keheningan lorong rumah sakit, membuat Mas Baskara dan Dirga serempak menoleh terkejut ke arahku. Jangan pernah berani mengancam nyawa keluargaku, Dirga. Ucapku dengan suara lantang dan tajam, menatap lurus ke arah pria angkuh itu tanpa gentar sedikit pun.
Aku berjalan cepat mendekati Mas Baskara dan berdiri tegak tepat di samping kanannya. Aku meraih lengan kiri suamiku yang penuh dengan bekas luka bakar itu dan menggenggamnya erat, menunjukkan kepada Dirga bahwa aku sama sekali tidak takut kepadanya. Mas Baskara terkejut bukan kepalang melihat kehadiranku. "Nisa, masuklah kembali ke dalam. Di sini sangat berbahaya untukmu," bisik Mas Baskara dengan raut wajah khawatir yang sangat kentara. Aku menggelengkan kepalaku pelan sambil menatap kedua mata suamiku dengan penuh keyakinan. "Tidak, Mas. Aku adalah istrimu. Susah dan senang, bahaya atau aman, kita akan menghadapinya bersama-sama. Allah tidak pernah tidur, Mas. Orang sejahat dia tidak akan pernah menang melawan kebenaran yang kamu bawa." Dirga tertawa sangat keras melihat pemandangan di hadapannya. Ia merapikan kerah jas abu-abunya dengan gaya yang sangat meremehkan. Sungguh pemandangan yang sangat romantis dan menjijikan secara bersamaan. Si monster cacat dan gadis miskin penjual kue basah bersatu menantang dunia. "Baiklah, kalau kalian memang sangat ingin mati bersama-sama, aku akan mengabulkan permintaan kalian berdua hari ini juga." Dirga mengangkat tangan kanannya ke udara, berniat memanggil para pengawal bayarannya yang sedari tadi bersembunyi di sudut lorong seberang. Namun, sebelum tangan Dirga sempat memberikan isyarat, Mas Baskara tiba-tiba tertawa. Tawa suamiku terdengar sangat dingin, penuh kemenangan absolut, dan sukses meruntuhkan seluruh rasa percaya diri adik tirinya itu dalam sekejap mata. Mas Baskara menurunkan tongkat kayunya dari leher Dirga, lalu merogoh saku jas bagian dalamnya dan mengeluarkan sebuah alat perekam suara berukuran kecil berwarna perak. Ia menekan satu tombol pada alat tersebut, dan seketika itu juga, terdengar suara rekaman percakapan Dirga beberapa menit yang lalu saat ia dengan bangga mengakui perbuatannya membakar panti asuhan. Wajah Dirga seketika berubah pucat pasi tanpa aliran darah, persis seperti mayat yang baru saja diangkat dari dalam kubur. Matanya melotot lebar menatap alat perekam kecil di tangan Mas Baskara. "Kamu, dari mana kamu mendapatkan benda itu?" Kata-kata Dirga tersendat di tenggorokan. Suaranya bergetar sangat hebat menyadari kehancurannya telah tiba. "Kamu pikir aku mengurung diri di dalam kamar gelap selama 5 tahun ini hanya untuk menangisi nasib dan meratapi luka-lukaku?" "Dirga," potong Mas Baskara dengan suara yang menggelegar penuh kekuasaan dan kemarahan. "Selama 5 tahun ini, aku menyebarkan jaringan orang kepercayaanku ke seluruh penjuru negeri. Aku melacak secara rahasia semua aliran dana dari rekening ibumu kepada kelompok preman bayaran itu. Aku berhasil menemukan satu saksi kunci, mantan anak buahmu yang berhasil selamat dan bersembunyi di luar pulau. Dan yang paling penting, aku baru saja merekam pengakuan langsung dari mulut kotormu sendiri sebagai bukti pelengkap." Mas Baskara menjentikan jari tangannya ke udara dengan suara nyaring. Dalam hitungan kurang dari 5 detik, belasan petugas kepolisian berpakaian preman yang sedari tadi menyamar menjadi petugas kebersihan dan pengunjung rumah sakit, tiba-tiba bermunculan dari berbagai arah lorong dan langsung mengepung Dirga. 3 orang pengawal bayaran Dirga yang baru saja akan mengambil senjata dari balik baju mereka langsung dilumpuhkan dengan cepat dan dibanting ke lantai tanpa ampun oleh polisi bersenjata lengkap. "Dirga, kamu ditangkap atas tuduhan berlapis tentang pembunuhan berencana, pembakaran dengan sengaja, dan percobaan pembunuhan. Semua bukti kuat dan saksi hidup sudah kami amankan di Markas Besar Kepolisian Kota Surabaya," ucap seorang perwira polisi berpangkat tinggi sambil memasangkan borgol besi yang sangat dingin ke kedua pergelangan tangan Dirga. Pria angkuh yang beberapa menit lalu merasa bisa menguasai dunia itu, kini hancur lebur tanpa sisa martabat. Ia meronta-ronta, menjerit histeris, dan memaki-maki dengan kata-kata yang sangat kotor. Namun para petugas kepolisian menyeret tubuhnya dengan paksa melewati lorong rumah sakit menuju mobil tahanan di lantai bawah. Keheningan seketika kembali menyelimuti lorong rumah sakit tersebut setelah semua kekacauan berlalu. Tubuh besar Mas Baskara tiba-tiba terlihat sedikit goyah kehilangan keseimbangan. Ia membiarkan tongkat kayunya jatuh bergemeretak ke lantai marmer, lalu menyandarkan punggungnya ke dinding tembok rumah sakit. Ia menghela napas panjang, sangat panjang dan dalam, seolah-olah ada sebuah gunung batu raksasa yang baru saja diangkat dari atas kedua pundaknya. Perjuangan sunyi yang sangat melelahkan, yang menguras air mata dan menahan rasa sakit selama 5 tahun terakhir, akhirnya menemukan titik terang keadilan yang paling paripurna.
Aku melangkah maju dengan cepat, merengkuh tubuh besar suamiku dan memeluknya dengan sangat erat, menyalurkan seluruh kekuatanku untuk menopangnya. Mas Baskara membalas pelukanku dengan kedua lengannya, menyembunyikan wajahnya di perpotongan bahuku. Aku bisa merasakan pundaknya yang bidang itu bergetar hebat, dan air mata hangat perlahan membasahi kain bajuku. Sudah selesai, Mas. Semuanya sudah benar-benar berakhir. Kamu menang melawannya. Pahlawanku sudah menang mutlak. Bisikku berulang kali sambil mengusap punggungnya yang kokoh untuk menenangkannya. Alhamdulillah ya Allah. Badai penderitaan yang sangat panjang dan kelam ini akhirnya sungguh telah usai. Waktu bergulir dengan sangat cepat bagaikan hembusan angin musim semi yang menghangatkan bumi. 6 bulan setelah kejadian menegangkan di rumah sakit hari itu, jalan kehidupanku berubah 180 derajat menjadi sebuah dongeng kebahagiaan yang tidak pernah terputus. Ibu telah pulih sepenuhnya dari penyakit mematikan yang sempat menggerogoti jantungnya. Kini ibu tinggal bersama kami menikmati masa tuanya di sebuah rumah megah bergaya klasik di kawasan perumahan paling elit di barat kota Surabaya. Adikku Arya tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat cerdas, ceria, dan selalu berhasil menjadi juara kelas di sekolah swasta paling bergengsi di kota pahlawan ini. Sementara itu, Mas Baskara akhirnya benar-benar keluar dari bayang-bayang kamarnya yang gelap. Setelah mengurus semua kekacauan di perusahaan, ia memecat seluruh dewan direksi yang korup dan bersekutu dengan Dirga. Mas Baskara mengambil alih kendali penuh atas perusahaan raksasa warisan ayahnya sebagai direktur utama yang dihormati. Ia membuktikan kepada seluruh musuh-musuhnya dan kepada dunia, bahwa wujud fisik yang cacat sama sekali tidak bisa menghentikan kecerdasan otak dan ketajaman insting bisnisnya. Perusahaannya berkembang semakin pesat tak terkendali, menembus pasar internasional dan memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang miskin yang sangat membutuhkan. Hal yang paling membuat hatiku tersentuh hingga menangis terharu adalah ketika Mas Baskara membeli kembali tanah panti asuhan yang dulu sempat hangus terbakar itu. Ia mendirikan sebuah yayasan pendidikan gratis berfasilitas mewah untuk anak-anak jalanan dan yatim piatu terbesar di seluruh provinsi Jawa Timur. Setiap menjelang akhir pekan, kami selalu menyempatkan diri untuk berkunjung membagikan hadiah ke panti asuhan tersebut. Melihat suamiku tersenyum lepas penuh tawa sambil menggendong anak-anak kecil yang memanggilnya dengan sebutan ayah, adalah pemandangan surga paling indah yang selalu berhasil membuat dadaku sesak oleh rasa kebahagiaan yang meluap-luap. Sore ini, cahaya matahari bersinar sangat hangat mewarnai langit barat kota Surabaya dengan semburat jingga kemerahan yang memanjakan mata. Aku berdiri bersandar di pembatas balkon kamar utama kami yang terletak di lantai 2, menghadap langsung ke arah taman belakang rumah yang dipenuhi ratusan bunga mawar merah yang sedang mekar sempurna. Angin sore meniup dengan pelan rambut panjangku yang sengaja aku biarkan tergerai menutupi bahu. Tiba-tiba, sepasang lengan kekar melingkar dengan sangat lembut di pinggangku dari arah belakang. Aroma parfum kayu cendana yang sangat maskulin dan menenangkan seketika memenuhi setiap rongga pernapasan di dadaku. Mas Baskara menempelkan dagunya di bahuku, lalu mengecup pipi kananku dengan sangat mesra dan penuh cinta. Hari ini, suamiku tercinta tidak lagi memakai topeng kulit hitamnya saat berada di dalam rumah bersamaku. Aku selalu menegaskan kepadanya setiap hari bahwa luka bakar di separuh wajahnya itu bukanlah sebuah kecacatan, melainkan sebuah medali kehormatan yang dianugerahkan Allah atas keberaniannya menyelamatkan nyawa orang lain. Di mataku dan di hatiku, ia adalah laki-laki paling gagah, paling berwibawa, dan paling sempurna yang pernah bernapas di muka bumi ini. Sedang memikirkan apa, bidadariku yang cantik? Bisik Mas Baskara dengan suara baritonnya yang menggetarkan telinga, memecah lamunanku tentang indahnya senja. Aku memutar tubuhku perlahan hingga kami berhadapan secara langsung. Aku tersenyum sangat manis, lalu menyandarkan kepalaku ke dada bidangnya sambil memegang kedua telapak tangannya yang besar dan hangat. Aku sedang bersyukur kepada Allah, Mas. Aku tiba-tiba teringat pada malam pertama kita yang begitu menakutkan waktu itu. Aku mengira duniaku sudah benar-benar berakhir saat pamanku menyeret dan menyerahkanku kepada seorang pria yang dikira monster. Tapi ternyata, di balik wajah yang orang-orang sebut monster itu, aku justru menemukan sesosok malaikat pelindung yang membawa bongkahan surga ke dalam hidupku yang hancur. Mas Baskara terdiam sejenak. Ia menatap sangat dalam ke dalam kedua bola mataku,
Sebuah tatapan tajam namun penuh kelembutan yang selalu berhasil membuat jantungku berdebar kencang seolah-olah kami baru pertama kali jatuh cinta. Ia mengangkat tangan kanannya yang dipenuhi guratan bekas luka, dan dengan sangat berhati-hati ia merapikan helaian rambut yang menutupi dahiku. Dan aku juga pernah mengira bahwa sisa hidupku akan terus membusuk dalam kubangan kebencian dan kegelapan tanpa ujung. Nisa. Tapi kemudian kamu datang tanpa aba-aba, membawa setitik cahaya putih yang sangat menyilaukan sekaligus menghangatkan jiwaku yang sudah membeku selama bertahun-tahun. Kamu menerimaku apa adanya, tanpa rasa jijik sedikit pun di matamu, dan tanpa mengajukan syarat apapun. Kamulah yang sebenarnya menyelamatkanku dari kematian rasa. Nisa, kamu adalah kelebihan paling indah yang sengaja diberikan Allah ke dalam hidupku yang penuh dengan cacat ini. Balas Mas Baskara dengan suara bergetar menahan tangis haru kebahagiaan. Ia perlahan menundukkan wajahnya, dan mendaratkan sebuah kecupan yang sangat lama, sangat dalam, dan penuh dengan kehangatan di atas keningku. Di bawah langit senja kota pahlawan Surabaya yang menjadi saksi bisu akhir perjuangan kami, aku memejamkan mata dan meresapi setiap detik aliran kebahagiaan ini. Tangisan kesedihan, kelaparan, dan penderitaan di masa lalu telah terbayar lunas dengan sebuah cinta yang luar biasa megah. Aku, Nisa, gadis penjual kue basah dari pinggiran Kediri, kini telah menemukan rumah peristirahatan abadiku di dalam pelukan hangat pria cacat paling sempurna di dunia. Cinta kami tidak lagi memandang rupa, melainkan bertaut erat dalam keikhlasan jiwa. Segala puji bagi Allah yang membolak-balikan hati manusia dan mengubah air mata keputusasaan menjadi telaga kebahagiaan yang tidak akan pernah mengering.